Oke, kita bertemu kembali pada Tuton sesi pertama bersama saya, Iwayan Sonio SPD MPD yang merupakan tutor dari Kalkulus 2. Nah, ini adalah identitas saya, kalau mau ditulis dipersilakan. Oke, kita langsung saja mulai barisan tak hingga. Itulah pokok bahasan kita yang pertama. Barisan tak hingga, di sini ada 4 subbab yang kita harus diskusikan. Yang pertama adalah pengertian barisan, yang kedua kemonotonan barisan, yang ketiga limit barisan, dan yang keempat kekonvergenan barisan. Barisan adalah fungsi dengan daerah asal atau domainnya adalah himpunan bilangan asli n, dan daerah hasilnya ring adalah himpunan bilangan real, yang biasanya ditulis dengan f(2) n ke r, yang mana fn adalah atau sama dengan an. Selanjutnya, suatu barisan bilangan real akan ditulis dengan simbol ada lebih dari dan kurang dari kali an, yang biasanya dalam hal ini kita akan sebut dengan sebagai suku ke n atau rumus suatu barisan. Rumus suatu barisan, ya. Nah, rumus suatu barisan dengan an sama dengan 1/n, di mana n adalah anggota himpunan bilangan asli 1, 2, 3, dan seterusnya, akan menghasilkan barisan 1,1/2, 1/3, dan 1/4. N-nya diganti dengan angka 1, 2, dan 3, dan seterusnya. Contoh yang kedua, rumus barisan dengan an sama dengan negatif 1, n pangkat 1 kali 1/n akan menghasilkan barisan 1, negatif 1/2, 1/3, negatif 1/4, 1/5, negatif 1/6, dan seterusnya. Suatu barisan kadang belum dapat dikenali hanya dengan melihat beberapa suku saja, karena dapat mempunyai lebih dari satu rumus ke n dan dapat menghasilkan barisan yang berbeda. Tentukan rumus suku ke n dari barisan-barisan berikut, misalnya 1, negatif 1, 1, negatif 1, dan seterusnya. 8/2, 5/2, 4/2, dan seterusnya. Nah, yang pertama, misalnya kita memberikan solusi an sama dengan negatif 1 pangkat n tambah 1. Itu solusi yang pertama. Solusi yang kedua, an sama dengan cos n dikurangi 1 kali pi. Solusi yang ketiga adalah an sama dengan sin n dikurangi setengah kali pi. Nah, untuk yang soal kedua atau nomor B, kita berikan solusi an sama dengan 1 tambah 3/n. Dan an sama dengan 1/2 n pangkat 2 dikurangi 3n kurangi 13/2. Kemonotonan barisan. Barisan rumus suku ke n dikatakan monoton naik jika untuk n elemen bilangan asli berlaku an tambah 1 lebih dari an. Monoton tidak turun jika untuk n elemen bilangan asli berlaku an tambah 1 lebih dari sama dengan an. Monoton turun jika untuk n elemen bilangan asli berlaku an tambah 1 kurang dari an. Monoton tidak naik jika untuk n elemen bilangan asli berlaku an tambah 1 kurang dari sama dengan an. Nah, contohnya, rumus barisan dengan an sama dengan n per n tambah 1, 1,2, 2/3, 3/4 merupakan barisan yang monoton naik sebab an tambah 1 kurangi an sama dengan n tambah 1 per n tambah 1 dalam kurung tambah 1 dikurangi n per n tambah 1 sama dengan n tambah 1 per n tambah 2 dikurangi n per n tambah 1 sama dengan n tambah 1 kuadrat dikurangi n dalam kurung n tambah 2 bagi n tambah 2 kali n tambah 1. Di sini bisa dioperasikan. Ini dikuadratkan menghasilkan ini kuadratnya n kuadrat tambah 2n tambah 1. Ini dikalikan ke dalam n tambah
n kali n kuadrat, n kali 2, 2n per n tambah 2 dalam kurung n tambah 1. Nah, ini jika dioperasikan menghasilkan 1 per n tambah 1 kali n tambah 2 dikali n tambah 1 lebih dari sama dengan 0 untuk n elemen bilangan asli. Jadi, an tambah 1 dikurangi an lebih dari 0. Jadi, an tambah 1 lebih dari an, maka an rumus suku ke n barisan monoton naik. Limit barisan. Misalkan rumus suku barisan dan L elemen R barisan dengan rumus suku mempunyai limit L ditulis limit X mendekati tak hingga an sama dengan L apabila untuk setiap bilangan positif epsilon terdapat bilangan positif K sehingga nilai mutlak an dikurangi L kurang dari epsilon untuk n lebih dari sama dengan K. Contohnya, misalkan barisan rumus suku dengan an sama dengan n dikurangi 1 per n merupakan elemen bilangan asli mempunyai limit 1 sebab ambil sebarang epsilon lebih dari 0 dan pilih K sama dengan 1 per epsilon, maka berlaku nilai mutlak an dikurangi 1 sama dengan nilai mutlak n dikurangi 1 per n kurangi 1 sama dengan nilai mutlak negatif 1 per n sama dengan 1 per n kurang dari sama dengan 1 per K kurang dari epsilon untuk n lebih dari sama dengan K. Sehingga teorema yang berlaku adalah limit n mendekati tak hingga K sama dengan K. Limit n mendekati K an sama dengan K limit n mendekati tak hingga an sama dengan K L1. Limit n mendekati tak hingga an plus minus bn sama dengan limit n mendekati tak hingga an plus minus limit n mendekati tak hingga bn sama dengan L1 atau plus minus L2. Limit L n mendekati tak hingga an kali bn dan limit n mendekati tak hingga an kali limit bn n mendekati tak hingga sama dengan limit L1 kali L2. Limit n mendekati tak hingga an per bn dan limit n mendekati tak hingga an per limit n mendekati tak hingga bn sama dengan L1 bagi L2, di mana L2 tidak sama dengan 0. Contoh, tentukan nilai dari limit n mendekati tak hingga 7n kuadrat dikurangi 5n bagi 3n kuadrat tambah 11. Penyelesaiannya, bagi semua dengan pangkat tertinggi yaitu n kuadrat. Limit n mendekati tak hingga 7n kuadrat 5n dikurangi 5n per 3n kuadrat tambah 11. Limit n mendekati tak hingga kita bagi dengan pangkat tertinggi sehingga menghasilkan 7 dikurangi 5 per n bagi dengan 3 tambah 11 per n kuadrat sama dengan 7 per 3. Kekonvergenan barisan. Barisan bilangan real, rumus suku dikatakan konvergen ke A elemen R jika limit n mendekati tak hingga an sama dengan A. Barisan rumus suku yang tidak mempunyai limit dikatakan divergen. Limit barisannya adalah tak hingga sampai dan negatif tak hingga atau beroskilasi. Barisan rumus suku an sama dengan n kurangi 1 per n kuadrat konvergen ke 0 sebab limit n mendekati tak hingga n kurangi 1 per n kuadrat sama dengan limit n mendekati tak hingga n per n kuadrat kurangi 1 per n kuadrat dibagi dengan 1 sehingga hasilnya adalah limit n mendekati tak hingga 1 per n kurangi 1 per n kuadrat dibagi 1 sehingga hasilnya 0 dikurangi 0 dibagi 1 sama dengan 0. Barisan an, an negatif 1 pangkat n divergen sebab limit n mendekati tak hingga negatif 1 n tidak ada beroskilasi.
Ya, sekian dari pokok bahasan barisan tak hingga. Sekarang kita lanjutkan pada sesi diskusi.